Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3511. Saat ini, seorang pemuda berkata, "Saya mengerti upacara pemujaan leluhur diadakan setahun sekali. Tetapi mengapa kami harus datang ke Eastcliff setiap 3 bulan untuk melaporkan pekerjaan kami?" Charlie bertanya balik, "Kamu mengambil sumber daya keluarga Wade dan mendapatkan uang dari keluarga Wade. Saya meminta kamu melaporkan pekerjaan setiap 3 bulan. Apakah kamu setuju?" Pemuda itu berkata, "Keluarga kami telah pindah ke luar negeri, dan tahun-tahun ini secara bertahap mengalihkan fokus bisnis kami. Saat ini, bisnis luar negeri kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Wade." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pemuda itu menjawab, "Nama saya Theodore Wade." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Oke, izinkan saya bertanya, bisnis apa yang dijalankan keluargamu di luar negeri?" Theodore menjelaskan, "Kami memproduksi dan menjual furnitur bergaya Cina untuk seluruh Eropa, terutama untuk pelanggan Cina. Tempat produksi kami di Rumania." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu memproduksi furnitur China di Rumania?" Theodore menjawab, alasan utamanya adalah produksi kayu Rumania sangat tinggi, dan biaya tenaga kerja mereka relatif murah. Charlie bertanya lagi, "Lalu berapa banyak pekerja yang kamu miliki di Rumania? Berapa nilai output tahunannya?" Theodore berpikir dan berkata, "Kami memiliki hampir 10.000 karyawan di Rumania, dengan nilai produksi tahunan sekitar 2 miliar euro dan laba bersih sekitar 20%. Charlie mengangguk dan berkata, "Jadi, kamu mendapat keuntungan bersih 400 juta euro setahun hanya dari bisnis ini?" "Ya," Theodore menjawab, "beberapa tahun yang lalu produksi kami masih di China. Saya menyarankan agar keluarga kami memindahkan basis produksi ke Rumania." Charlie bertanya kepadanya, "Basis produksi terletak di Tiongkok. Mengapa kamu menyarankan pindah ke Rumania?" Theodore menjelaskan dengan bangga, "Awalnya kami memproduksi di China dan menjual di Eropa. Meskipun biaya logistik jauh lebih tinggi, karena tenaga kerja domestik relatif murah, margin keuntungan secara keseluruhan bahkan lebih tinggi dari sekarang. Saya memiliki kekhawatiran bahwa UE akan terus menaikkan tarif dan pajak lainnya untuk produk luar negeri di masa mendatang. Dalam hal ini, produk kami akan kehilangan semua keunggulan di pasar Eropa. Lalu margin keuntungan akan turun tajam. Sejak bertahun-tahun yang lalu, UE telah menaikkan tarif impor furnitur, dan sejauh ini telah meningkat setidaknya 40%. Charlie mengangguk dan berkata, "Setelah kamu memindahkan perusahaan ke Rumania, kamu dapat menghindari kebijakan tarif Eropa semacam ini." "Itu benar," Theodore menjelaskan. "Ketika kami memindahkan basis produksi ke Rumania, kami juga mendaftarkan ulang sebuah perusahaan di Rumania. Setara dengan mengubah produk kami menjadi produk lokal yang diproduksi di Rumania. Dan karena Rumania juga bergabung dengan Uni Eropa, seluruh pasar Eropa telah memberikan kebijakan preferensial yang bagus untuk produk Rumania. Kami bisa menikmati kebijakan preferensial ini. Dengan biaya pajak yang lebih rendah, harga kami dapat diturunkan, yang memungkinkan kami memiliki lebih banyak penjualan, sehingga margin keuntungan secara keseluruhan juga cukup besar. Sebaliknya, perusahaan lain yang memproduksi furnitur bergaya China di China, setiap perusahaan yang menjual ke Eropa menderita kerugian besar." Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu cukup pandai dalam manajemen." Theodore berkata dengan percaya diri, "Tentu saja. Saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Universitas Yale ketika berusia 20 tahun, dan mbak saya dalam 2 tahun. Saya telah terlibat dalam bisnis keluarga sejak berusia 18 tahun. Saya tidak berani menyatakan bahwa saya seorang jenius dalam bisnis, tapi jelas lebih baik daripada kebanyakan pengusaha kertas." Charlie mengangguk dan sedikit tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak perlu kembali. Kamu tetap di China untuk membantuku. Dan omong-omong, aku juga akan memeriksamu. Apakah kamu jujur atau curang?" Bab 3512.
Begitu Charlie mengatakan ini, Theodore gemetar ketakutan. Dia memberitahu ini agar Charlie mengerti bahwa bisnis keluarganya saat ini tidak terikat dengan keluarga Wade, dan dia tidak membutuhkan sumber daya dan bantuan apapun dari keluarga Wade. Jadi dia tidak datang dan memberi lapor kerja setiap 3 bulan ke China. Tapi Theodore tidak pernah menyangka setelah banyak bicara, Charlie akan langsung meminta tinggal di China untuk membantu. Dia sangat menyesal sehingga dia ingin menamparkan dirinya sendiri puluhan besar. Segera, dia berkata dengan wajah sedih, "Tuan Wade, jangan menganggap serius apa yang baru saja saya katakan. Saya hanya membual." Charlie bertanya dengan tenang. "Oh, benarkah?" Theodore dengan cepat menganggukkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping Theodore berkata dengan gugup, "Charlie, aku ayah Theodore, Herman Wade. Aku dekat ayahmu. Anakku suka menyombongkan diri. Dia benar-benar idiot, setengah botol terisi, setengah botol kosong. Saya tidak tahu berapa kali saya memarahinya, menyuruhnya untuk tidak menyombongkan diri di luar. Anak ini tidak mau mendengarkan. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata dengan senyum minta maaf. Sekarang kamu kepala keluarga Wade. Jangan ambil hati bocah sombong seperti ini." Charlie mengangguk ringan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, dia memadatkan panjang lebar. Jadi semuanya bualan." Herman menamparkan kepala Theodore, dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Patriark?" Theodore tampil, tetapi dia tidak bisa melihat sedikit pun keluhan. Sebaliknya, dia berkata dengan cemas, "Tuan Wade, ini kesalahanku. Aku tidak boleh menyombongkan diri di depanmu. Aku mengunggah, tolong, abaikan saja." Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan santai, "Oh, kamu tidak menjualnya. Siapa yang tidak suka menyombongkan diri saat masih muda? Saya pasti tidak akan mengambil masalah sekecil apapun di dalam hati." Theodore menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih Tuan Wade atas kemurahan hati Anda." "Terima kasih Tuan Wade atas kemurahan hati Anda." Charlie mengangguk, lalu menatap Herman lagi, dan bertanya, "Saya punya pertanyaan." Herman buru-buru berkata dengan rendah hati, "Patriark, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Tidak ada gunanya meminta nasihat. Kami hanya bermain trik." "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu dia. Saya ingin tahu apakah hal-hal yang dikatakan Theodore benar atau tidak. Apakah dia benar-benar mengarang serangkaian hal untuk saya yang tidak pernah terjadi sama sekali? Atau sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi tidak ada yang utuh di dalamnya, dan tidak dipaksakan?" Herman tergagap sejenak, dan berkata dengan terbata-bata, Ini, bukannya tidak terjadi sama sekali." Charlie melihat bahwa dia tidak jelas, jadi dia langsung bertanya pada intinya, "Saya hanya ingin tahu, apakah ajakan memindahkan perusahaan dari China ke Rumania 5 tahun lalu, apakah itu benar-benar terjadi?" Ya, Herman mengangguk dan mengakui, dia menyadari tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini. Charlie dapat mengetahui jalur perkembangan semua industri keluarganya dengan sedikit penjelajahan. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Charlie bertanya lagi saat ini, "Kalau begitu aku ingin tahu, jika orang yang mengambil keputusan 5 tahun lalu bukan Theodore, lalu siapa itu?" Herman tiba-tiba menjadi lebih gugup, dan berkata dengan gagap, Ya. Ada apa?" Charlie mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah begitu sulit menyebutkan nama seseorang?" Melihat Charlie tidak puas, Herman berkata, Ini aku yang membuat keputusan." Theodore menatap ayahnya saat ini, dengan kekhawatiran dan ketakutan di wajahnya, tetapi juga penuh rasa bersalah. Bab 3513. Charlie memandang Herman dan bertanya dengan serius, "Apakah itu benar?" Herman mengangguk berulang kali, sambil berkata, "Sungguh, ini benar-benar aku." "Baiklah," Charlie berkata, "karena itu kamu, maka kamu harus tinggal. Akan ada banyak kegiatan dalam keluarga, dan ini adalah saat kritis yang memerlukan banyak pekerja. Anak-anak keluarga pada dasarnya harus menghabiskan 3 tahun berbakti untuk keluarga inti.
Inilah saatnya bagi Anda cabang agunan untuk memberikan lebih banyak kontribusi kepada keluarga. Ketika Theodore mendengar ini, dia langsung memprotes. Tuan Wade, meskipun nama belakang semua orang adalah Wade, kami sudah mandiri. Keluarga kami memiliki bisnis kami sendiri. Kami tidak bisa mengabaikan keluarga kami sendiri. Selain itu, kami keluarga kecil tidak sebesar keluarga inti. Jika kami menyelesaikan urusan keluarga kami akan lebih sulit di masa mendatang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya lagi, dan mengipasi api. Semuanya, beritahu saya. Apakah yang saya katakan masuk akal? Keluarga saya awalnya keluarga besar dengan aset melebihi triliunan. Barusan mereka memaksa kita menyerahkan setengah properti kita. Dan juga istana Wanlong berada di bawah komandonya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada gabungan seluruh keluarga agunan. Bagaimana mereka bisa merebut tangan kita? Yang lain juga agak tidak puas. Kata-kata Theodore benar-benar menangkap inti dari menghasut mereka. Intinya adalah keluarga Wade punya banyak uang. Membuat semua orang begitu banyak uang. Memaksa semua orang menandatangani perjanjian cicilan. Dan sekarang ingin langsung bertengkar dengan orang dari keluarga lain. Ini semua sungguh tidak masuk akal. Namun, meskipun mereka tidak puas, namun Charlie memaksa mereka untuk mengirim seseorang. Jadi saat ini, tidak ada dari mereka yang berani membantu. Dan semua orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Theodore sedang terburu-buru. Dan berkata, semua orang harus mengatakan sesuatu. Boleh saja memberikan komentar ya. Masih belum ada yang menanggapi. Charlie memandang Theodore saat ini. Dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih muda. Tetapi kamu memiliki banyak pemikiran. Dan kamu memiliki keterampilan. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi. Tapi kamu mengabaikan hal yang sangat penting. Keterampilannya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan absolut. Charlie bisa menebak pikiran Theodore. Dan dia panik. Charlie terus berkata saat ini. Saya tidak peduli apakah bisnis keluarga kamu saat ini ada izin dengan keluarga Wade atau tidak. Saya hanya ingin tahu dari mana asal modal awal keluarga kamu. Apakah modal awal diberikan oleh keluarga Wade? Ayah dan anak itu tidak berani menjawab. Yeremia berkata saat ini. Charlie, keluarga Herman pertama kali berpisah pada awal-awal terbentuknya Republik Tiongkok. Mereka dari dulu berkecimpung dalam bisnis furniture. Ketika mereka berpisah, keluarga Wade memberikan 200.000 uang tunai kepada mereka, yang merupakan 30% saham bisnis mereka. Dan keluarga Wade memperkenalkan mereka pada banyak bisnis. Kemudian ketika Republik China baru didirikan, ayah Herman mengambil kesempatan untuk bermain tipuan. Dia memberikan perusahaan asli kepada pengusaha lokal dengan alasan dia memiliki status yang buruk dan ingin mengubah pengaruh masyarakat setempat. Sebenarnya dia hanya mencakup 1/10. Saat melaporkannya ke keluarga Wade, dia mengatakan bahwa dia telah berkontribusi semuanya. Kemudian, setelah 2 tahun diam, dia memulai bisnis baru dan membuka pabrik lagi. Karena perubahan nama, 30% saham keluarga Wade tidak dihitung. Kami mengetahui hal-hal ini, tetapi kami tidak menindak sampai ke dasarnya. Ketika Charlie mendengarnya, dia mencibir dan berkata, apakah kamu mendengarnya? Kalian memiliki sejarah panjang sebagai cabang dari keluarga utama. Jika saya mengungkit cerita lama, tidak ada dari kalian yang dapat menahan penyelidikan. Baik Herman dan Theodore sangat gelisah. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Charlie memandang Theodore saat ini, dan berkata dengan dingin, memerintahkanmu tinggal bersama keluarga inti untuk berbagi kekhawatiran dan berkontribusi. Di satu sisi, itu memungkinkanmu untuk membalas dukungan dan bantuan yang diberikan keluargamu saat itu. Dan di sisi lain, itu juga memberi kamu kesempatan besar untuk mendapatkan perlakuan istimewa untuk diri sendiri. Jika kamu jujur dan melakukan yang terbaik untuk keluarga selama 2 tahun, biaya cicilan bulanan keluargamu sebesar 6% akan didiskon setengah. Jika kamu berperilaku sangat baik, mungkin saja aku akan menyelamatkan kalian semua dengan lambaian. Tapi jika kamu masih berani bermain-main dengan keluarga, kamu tidak pernah berubah setelah peringatan berulang kali. Jika demikian,
Aku akan memerintahkan keluargamu datang ke Gunung Winteri untuk merayakan duka selama 3 tahun. Bab 3514. Sejak Charlie memutuskan untuk membawa Panji ayahnya, dia tidak siap untuk berbicara sopan kepada siapapun yang bermarga Wade. Karena dia tahu betul bahwa meskipun orang-orang ini semuanya adalah anggota keluarga, mereka bahkan lebih bermusuhan. Menjadi seorang pangeran itu mudah, tetapi menjadi seorang kaisar terlalu sulit. Begitu menjadi seorang kaisar dan ingin menjadi kaisar yang sukses, harus melepaskan belenggu kasih sayang keluarga. Sejak saat naik tahta, tidak ada lagi ayah dan anak, tidak ada ibu dan anak, tidak ada kakek nenek, tidak ada kakak dan adik. Ya, hanya kaisar dan menteri. Satu orang adalah kaisar, maka setiap orang adalah menteri. Oleh karena itu, Charlie tidak akan sopan kepada anggota cabang keluarga Wade ini. Hanya ada satu kalimat, semua milikmu adalah milikku, dan milikku tetap menjadi milikku. Dia melihat Theodore, seorang pemuda dengan pikiran jernih dan visi yang unik. Dia memutuskan untuk mempertahankan keluarga Wade. Jika dia ingin bekerja sama dengan Helena dan menggunakan keluarga kerajaan Nordik untuk membuka pintu ke pasar Eropa, dia pasti membutuhkan seseorang yang sangat mengenal Eropa untuk menjadi wadah pemikirnya. Kebetulan keluarga Wade Theodore telah berkembang di Eropa selama bertahun-tahun. Bahkan mereka memindahkan bisnisnya ke Eropa. Mereka pasti sangat paham dengan kebijakan Eropa. Dalam hal ini, Charlie menginginkan orang ini. Namun sekarang ayah Herman keluar untuk menutupi tas tersebut. Meskipun Charlie melihatnya, tidak mudah untuk mengungkapkannya secara langsung. Charlie berkata kepada Herman, "Kamu semua memisahkan diri dari keluarga Wade saat itu, dan kamu membawa uang keluarga Wade. Berkat sumber daya keluarga Wade, kamu ada di sini hari ini. Pada akhirnya, kamu tidak bersyukur dan juga meninggalkan keluarga inti dan leluhur keluarga Wade. Meminta tinggal di keluarga inti dan berkontribusi juga merupakan kesempatan yang baik bagi kamu untuk menebus dosa-dosa. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Dan juga istri dan anak-anakmu sebagai harta asli keluarga akan terlibat. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Mengetahui bahwa dia salah, Herman dengan cepat mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan Patriark, kami harus menjaganya dengan baik." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan beberapa ketidakkonsistenan, "Patriark, hanya saja kemampuanku terbatas. Jika saya tidak dapat melakukan sesuatu, atau jika itu tidak memenuhi keinginan Anda tidak boleh menyalahkan." Saat ini, Herman sudah berpikir dengan sangat jernih bahwa alangkah baiknya jika Theodore bisa kembali ke keluarganya. Karena meskipun anak kurang berpengalaman dalam menangani urusan, kendali atas bisnis dan kemampuan untuk beroperasi memang jauh lebih unggul dari dirinya. Industri keluarganya telah mengalami reformasi dan peningkatan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Baik itu transfer posisi, facelift, atau peningkatan teknologi produksi, Theodore hampir berada di belakang semua dorongan. Theodore akan tetap tinggal dan menggantikannya untuk mengambil tanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Tidak ada kerugian bagi keluarganya. Theodore juga menyadari saat ini bahwa dia terlalu banyak berbicara. Dirinya tidak ada secara keseluruhan dan dibayangkan pura-pura dipaksa oleh Charlie. Pada akhirnya, dia harus tinggal di negara ini. Saat ini, dia sangat ingin menjelaskan, meminta ayahnya kembali dan tinggal sendiri, untuk mencegah ayahnya menghukumnya. Namun jika dipikir-pikir, bisnis keluarga sekarang berada pada tahap pertumbuhan yang kritis. Meskipun dirinya secara resmi belum mengambil alih sebagai ketua, dia sebenarnya telah sepenuhnya memikul tanggung jawab sebagai ketua secara fungsional bisnis keluarga. Dia menahan pikirannya untuk mengaku lagi. Dirinya hanya bisa melihat ayahnya dengan air mata berlinang, dan berkata serius dengan, "Ayah, yakinlah bahwa saya akan mengurus rumah." Bab 3515. Herman juga mengangguk berulang kali, dan berkata, "Saya akan tinggal di keluarga inti untuk melayani. Kamu harus mengambil alih posisi ketua." Berbicara tentang ini, Herman menghela napas, dan berkata dengan emosi, "Hanya saja kamu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Aku sangat khawatir bisnismu tidak akan baik.
Theodore mengikuti kata-kata ayahnya dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan memimpin perusahaan untuk maju dengan cepat. Setidaknya saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga bisnis keluarga dan menunggu Anda kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan." Herman menghela napas. "Hei, ini adalah tanggung jawabku yang tidak dapat diabaikan untuk melayani Tuan Wade. Tidak ada cara lain selain memaksamu untuk tumbuh dengan cepat." Charlie tidak bisa menahan diri untuk terkekeh dan berpikir dalam hati, "Kalian berdua masih berakting denganku di sini." Cukup bagus. Memikirkan hal ini, dia berdeham dan berkata kepada Herman, "Sangat berisiko menyerahkan bisnis keluarga sebesar itu kepada anak nakal. Meskipun saya membutuhkan usahamu, jangan sampai membiarkanmu menyerahkan bisnis asli keluarga. Dengan cara ini, sepertinya saya kepala keluarga yang terlalu egois." Ketika Herman dan Theodore mendengar ini, mereka sangat gembira, berpikir bahwa Charlie akan berubah pikiran. Herman tidak berani menunjukkannya, dan berencana untuk bertindak dengan mantap lagi. Jadi dia dengan cepat berkata, "Patriark, saat ini, bahkan jika kami diminta untuk meninggalkan keluarga kecil kami dan melindungi semua orang, kami dapat mengerti." Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Ini masih belum pantas." Saat dia mengatakan itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Aku punya ide bagus." Herman buru-buru bertanya, "Patriark, apa yang bisa kami lakukan?" Charlie menunjuk ke arah Clayton, yang sedang berlutut di tengah kepadatan. Dia berkata, "Pamanku Clayton adalah putra tertua keluarga Wade, dan dia sangat cakap. Mengapa Anda tidak meminta dia menjalankan bisnis keluarga Anda, dan Anda bisa tinggal di sini bersama putra Anda, melayani keluarga? Dengan paman saya di sekitar, mungkin dalam 2 atau 3 tahun, bisnis keluarga kalian akan menjadi 500 teratas dunia. Bukankah kalian berbisnis furnitur? Berikan paman saya waktu 3 tahun, dan nilai pasar kalian pasti akan melampaui IKEA Swedia." Clayton merasa sedikit malu saat mendengarnya. "Apakah aku memiliki kemampuan yang hebat? Sial, aku sendiri hampir memercayainya." Namun, Clayton sangat bersemangat memikirkan untuk meninggalkan Gunung Winteri, atau bahkan meninggalkan negara itu, tanpa harus mengawasi duka di kaki Gunung Winteri selama 3 tahun. Dia segera berkata, "Charlie, terima kasih atas kepercayaan kamu pada diriku sendiri. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Charlie mengangguk puas, lalu menatap Theodore, dan berkata dengan serius, "Kamu Theodore, ayahmu sudah tua dan telah keluar negeri selama bertahun-tahun. Aku khawatir dia tidak akan menyesuaikan diri. Jadi kenapa kamu tidak tinggal dan mengurusi kesehariannya?" Singkatnya, ekspresi Theodore membeku seketika. Dia tidak menyangka ayahnya mengeluarkannya dengan susah payah, dan Charlie berkeliling dan menyimpannya lagi. Tepat ketika dia sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, Charlie berkata lagi, "Mengenai bisnis keluarga kalian, kalian bisa menyerahkannya kepada paman saya. Dia pasti akan membantu kalian menjalankannya dengan baik. Pikirkan, selama kalian bekerja untuk keluarga inti selama beberapa tahun, kalian dapat memperoleh perusahaan Fortune 500 setelah kamu kembali. Bukankah ini sama dengan mengambilnya secara gratis?" Herman dan Theodore sama-sama ingin mati. Herman mengutuk dalam hati. Jika Clayton benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa Charlie tidak menggunakannya dan mengapa mengatur kami? Jika bajingan semacam ini bertanggung jawab atas bisnis keluarga kami harus membayar kebangkrutan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Theodore juga sangat tertekan, sambil berpikir, meskipun ayah bukan pengusaha top, setidaknya dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dia sangat berpengalaman dan sangat stabil. Bahkan jika dia tidak menyukai reformasi dan inovasi, setidaknya dia dapat mempertahankan skala bisnis keluarga. Tetapi jika Clayton menggantinya, dia akan menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Theodore dengan cepat berkata, "Bisnis kecil kami tidak bisa mengganggu paman Clayton. Meminta dia mengurus pabrik kecil kami, itu hanyalah senjata anti pesawat untuk membunuh nyamuk. Terlalu banyak terbuang." Charlie memegang tangannya dengan acuh tak acuh.
dan berkata dengan sangat terbuka, "Tidak apa-apa. Jangan sia-siakan apapun. Keluarga kita memiliki kondisi ini." Bab 3516. Theodore akan runtuh. Dia akhirnya mengerti bahwa Charlie adalah ahli akting. Di depannya, aku dan ayahku bukan apa-apa. Awalnya, dia dan ayahnya ingin mengadakan pertunjukan, sehingga dapat keluar masuk dan kembali untuk terus menjalankan bisnis keluarga. Tanpa diduga, 2 atau 3 kata Charlie bukan hanya membuat mereka mundur, tetapi juga menyinggung orang yang seharusnya tidak menjadi milik mereka. Herman juga sangat tertekan. Dia tidak tahu bagaimana akhirnya sekarang. Apalagi jika dia meminta agar ia tinggal, kemungkinannya kecil. Karena begitu hal itu terjadi, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia baru saja berbohong kepada Charlie. Di depan keluarga Wade, orang-orang mereka yang bersalah. Tetapi mereka masih berani mempermainkan Charlie. Jika Charlie menyalahkan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan yang sama sekalipun. Clayton sangat bersemangat. Melihat bahwa Theodore masih ingin menolak, dia dengan cepat berkata, "Charlie, kamu tidak perlu menanyakan pendapat mereka berdua tentang masalah ini. Saya pikir mereka berinvestasi hati pada keluarga Wade. Saya mohon maaf mengganggu, tetapi orang-orang ini selalu mudah untuk berbicara. Masalahnya sedikit merepotkan, tetapi saya bekerja keras dan tidak akan pernah mengeluh." Felix menjadi gila karena iri, dan dengan cepat memohon, "Charlie, ayahku tidak sehat. Bisakah kamu ikut dengannya untuk menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari ayahku?" Charlie tidak mempedulikannya, menoleh untuk melihat Herman dan Theodore. Dia bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Sebagai patriark, saya harus khusus tentang pekerjaan saya, bukan? Paman saya sendiri yang akan dikirim membantu kamu. Ini bantuan tanpa pamrih." Yeremia mendengarkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka wajahnya dengan tangan. Berpikir bahwa Charlie sangat kejam, sehingga dia, mantan kepala keluarga, tidak tahan. Dia tahu lebih baik dari siapapun mengenai putra sulungnya. Sejauh menyangkut level Clayton, dia adalah penghalang dalam keluarga Wade. Jika keluarga Wade adalah kereta cepat, maka Clayton adalah salah satu gerbong yang tidak dapat memuat penumpang atau menarik barang. Clayton hanya menambah konsumsi bahan bakar kereta ini dan mengurangi kecepatan kereta. Tidak ada efek positifnya sama sekali. Biasanya di keluarga Wade, tim manajer profesional dan sejumlah lembaga think tank di seluruh dunia bertanggung jawab atas peristiwa serius dan penting. Clayton hanya perlu menandatangani surat keputusan secara simbolis. Lalu dia akan menerima gaji tertinggi dan dividen. Perusahaan furnitur milik keluarga Theodore hanya memiliki keuntungan beberapa ratus juta euro setahun. Dalam keadaan normal, Clayton akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk bunga kering setahun. Dan Clayton sangat pandai menghabiskan uang untuk membuat nama. Jika dia pergi ke luar negeri untuk inspeksi, dia harus membeli villa terbaik di daerah setempat terlebih dahulu sebagai tempat tinggal. Menurutnya, dia tidak terbiasa tinggal di hotel manapun, dan lebih suka tinggal di rumah. Jadi membeli rumah adalah pilihan terbaik. Apalagi dia akan menggunakan alasan bahwa membeli rumah adalah investasi tersendiri. Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah dia akan memindahkan contoh pembukaan toko McDonald's di mana-mana. Dia membeli rumah dan tanah di mana-mana, dan akhirnya membuat banyak darah sebagai dukungan untuk dirinya sendiri. Namun, ketika orang normal membeli rumah, itu memang investasi. Tetapi Clayton membeli rumah sepenuhnya untuk membayar pajak IQ. Bab 3517. Villa 50 juta dengan dekorasi 20 juta. Dia beli dengan begitu mudahnya. Lalu menjualnya seharga 100 juta. Dia berpikir itu bagus. Villa yang dibeli perlu menambah berbagai barang. Antara lain berbagai kebutuhan sehari-hari. Mobil, kapal pesiar, bahkan helikopter. Selain itu, banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Untuk memastikan dia dapat datang kapan saja, ada pelayan untuk memberikan layanan kapan saja. Oleh karena itu, villa dibeli seharga 100 juta yuan, ditambah mobil, kapal pesiar, dan helikopter yang mungkin berharga puluhan juta lebih. Kemudian, biaya penyusutan barang-barang ini sangat tinggi.
Mudah untuk menyusutkan 10 juta setahun. Dan biaya pemeliharaan seluruh villa dan berbagai peralatan juga puluhan juta. Ditambah gaji personel. Semua biaya ini benar-benar luar biasa. Dengan kata lain, jika sebuah villa ditinggalkan di sana, biayanya 20 juta yuan setahun. Jika dia pergi ke sana 2 kali setahun, biayanya akan meningkat banyak. Setelah 5 tahun perhitungan, nilai asli villa yang hanya 70 juta yuan, mungkin memang naik menjadi 100 juta, atau bahkan sedikit di atas 100 juta. Namun biaya perawatan dan biaya penyusutan yang dikeluarkan dalam 5 tahun terakhir setidaknya lebih dari 100 juta. Ketika dia membelinya seharga 100 juta yuan, dia kehilangan lebih dari 100 juta yuan. Dan pada akhirnya dia hanya bisa menjualnya dengan harga lebih dari 100 juta yuan. Apakah ini dapat dianggap sebagai investasi yang bagus? Itu karena keluarga Wade punya banyak uang. Dia bisa menghabiskan ratusan juta atau bahkan lebih dari 1 miliar setahun dengan berbagai cara. Ini tidak ada artinya bagi keluarga Wade. Jadi lelaki tua itu tidak repot-repot mengejarnya. Tapi sekarang jika dia diminta untuk mengelola bisnis keluarga Theodore Wade, itu sama saja dengan mengatur babi untuk menjadi bos dari sekelompok semut. Sedikit makanan. Bahkan jika dia tidak makan, mungkin tidak akan mampu memberi makan. Herman sudah mendengar level Clayton sejak lama. Sekarang dia takut Clayton akan benar-benar pergi ke rumahnya dan menghabiskan semua properti yang dikumpulkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Dia tidak peduli dengan Charlie akan menyalahkannya. Dia berlutut dan mengaku, "Patriark, saya salah. Saya mengaku kepada Anda, putra saya Theodore telah membuat keputusan dalam keluarga kami selama beberapa tahun terakhir. Saya berbohong kepada Anda karena saya masih memiliki niat egois. Saya ingin anak saya kembali memimpin situasi secara keseluruhan. Saya tahu sekarang bahwa saya salah, tolong hukum saya." Theodore juga menjadi ketakutan, dan berkata, "Patriark, tolong ayah biarkanku kembali untuk mengelola bisnis keluarga. Aku akan tinggal di sini dan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada keluarga." Pada saat ini, ekspresi Charlie menjadi sangat dingin. Dia berkata sambil memarahi dengan tajam, "Kalian sangat berani. Kalian melarikan diri tadi malam. Dan sekarang alih-alih bertukar pikiran, kalian masih bersandiwara di sini. Sepertinya kalian cabang agunan, tidak menganggap serius keluarga inti." Ketika Herman mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan memohon dengan cepat, "Patriark, aku hanya bingung untuk sementara. Dan aku tidak menganggap serius keluarga inti. Lagi pula, kami cabang agunan bisa apa hari ini? Itu semua diberikan oleh keluarga utama." Charlie menampilkan ekspresi dingin, mengungkapkan ceramah, dan berkata dengan keras, "Zaman damai dan sejahtera menutupi terlalu banyak masalah dan kotoran keluarga Wade. Jika bukan karena malapetaka ini, saya pikir keluarga Wade benar-benar makmur dan jumlah anggota keluarga berkembang pesat. Sekarang tampaknya itu semua hanyalah penampilan munafik." Berbicara tentang ini, Charlie berdeham dan melanjutkan, "Mulai sekarang, masalah ini harus diselesaikan sepenuhnya. Tidak peduli apakah bisnismu terkait dengan keluarga Wade atau tidak, semua harus mengutamakan kepentingan keluarga utama. Jika kinerja baik, bisnis asli antara kalian dan keluarga Wade dapat berlanjut. Dan industri baru keluarga Wade akan memberi kalian ruang untuk berpartisipasi di masa mendatang. Tujuan saya tidak lebih dari beberapa kata ini. Saya mendukung kalian dan kalian mendukung saya. Tetapi jika kalian masih menempuh jalan kalian sendiri, saya akan memutuskan semua bisnis antara keluarga inti dan kalian. Juga akan menghitung semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan keluarga kepada kalian selama bertahun-tahun, serta mengklaim kompensasi berdasarkan bunga majemuk. Jika kalian menolak mengakuinya, aku punya banyak cara untuk bermimpi dengan kalian. Siapapun yang keberatan, dapat mengajukannya sekarang." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi dingin. Mereka cepat-cepat menyatakan bahwa mereka akan tidur dengan baik. Charlie melihat tidak ada yang keberatan. Dia melanjutkan, "Yah, karena kalian semua bersedia memilih untuk tampil dengan baik. Kebetulan ada masalah yang sulit saat ini. Kalian harus bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran keluarga." Semua orang menatap Charlie dengan saksama.
tidak tahu apa hal rumit yang dibicarakan Charlie. Charlie berkata dengan tenang saat ini, pelayan dari keluarga Wade sama seperti kalian. Ketika mereka melihat istana Wanlong datang untuk membunuh mereka, mereka melarikan diri. Di masa depan, keluarga inti tidak memiliki pelayan yang tersedia. Jika berita ini menyebar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Oleh karena itu, sebelum akhir bulan ini, setiap keluarga kalian harus memilih 2 junior. Lalu kirim aku untuk bekerja sebagai pelayan. Bab 3518. Di mata Charlie, keluarga agunan ini adalah keluarga kelas 2 dibandingkan dengan keluarga utama. Selain itu, ada sejarah kelam yang tidak bersyukur, sehingga ke depan, semakin tidak mungkin bagi dirinya untuk memperlakukan mereka sebagai manusia. Memerintahkan semua keluarga untuk mengirim 2 junior muda ke keluarga Wade sebagai pelayan, berarti memberitahu mereka bahwa misi mereka adalah melayani keluarga. Ketika lebih dari 700 keluarga agunan mendengar ini, meskipun ada keluhan di hati mereka, tetapi dengan pelajaran yang dipetik dari keluarga Theodore, tidak ada yang berani mengatakan tidak saat ini. Melihat semua orang tidak berani menolak, Charlie berkata, karena kalian semua tidak setuju, maka masalah ini selesai. Charlie mengambil daftar hadir upacara pemujaan leluhur, dan berkata, daftar ini berisi informasi setiap cabang agunan keluarga Wade, serta daftar perwakilan yang datang ke Eastcliff untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Dalam waktu seminggu, semua keluarga harus menyerahkan nama junior muda terpilih. Mengenai kriteria seleksi, saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Jadi, tolong dengarkan saya. Semua orang memandang Charlie dengan napas tertahan, tidak tahu seberapa keras permintaan yang akan dia buat. Charlie berdeham, dan berkata dengan dingin, pertama, harus kerabat langsung dari keturunan keluarga Wade. Tidak boleh menggunakan orang luar atau kerabat untuk membantu saya. Orang yang datang harus bernama Wade. Mereka harus menjadi putra atau cucu keluarga kalian. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya bisa mengangguk setuju. Charlie berkata lagi. Kedua, harus memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Ketiga, rentang usia antara 22 dan 35 tahun. Tidak diperbolehkan mengirim yang berusia di atas 35 tahun. Dan kalian tidak dapat mengirim 2 junior perempuan. Harus ada setidaknya 1 laki-laki yang dikirim dari setiap keluarga. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa mereka akan mengirim orang untuk merawat anggota keluarga saat ini, yang mereka pikirkan adalah mengirim 2 gadis. Bagaimanapun, mereka semua sangat patriarkal, dan mereka biasanya ingin melatih anak laki-laki untuk menjadi penerus. Tapi saat Charlie mengatakan ini, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Beberapa keluarga dengan lebih banyak laki-laki akan baik-baik saja. Tetapi keluarga dengan sedikit laki-laki mengalami depresi. Hanya ada 2 atau 3 cucu muda yang memenuhi persyaratan pendidikan dan usia. Mereka sedang melanjutkan studi untuk gelar master atau sudah mendapatkan pengalaman kerja. Dan saat ini mereka harus dikirim ke keluarga Wade untuk menjadi pelayan. Dari sudut pandang psikologis, sulit bagi mereka untuk memahaminya. Pada saat ini, Charlie melanjutkan. Keempat, semua yang datang untuk melayani di rumah keluarga inti akan dirotasi setiap 2 tahun. Setelah jangka waktu 2 tahun berakhir, mereka dapat pergi dan kembali ke rumah mereka sendiri. Tetapi kalian harus mengirim kelompok orang berikutnya 3 bulan sebelumnya. Datang dan serahkan pekerjaan dengan kelompok orang sebelumnya pada saat yang sama untuk memastikan bahwa semua posisi dapat terhubung dengan mulus. Jika terjadi kesalahan, kalian akan saya tanya. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka jauh lebih pahit daripada labu pahit. Dari sudut pandang mereka, tuntutan Charlie terhadap mereka sudah sangat keras. Apalagi di balik ini, ada perasaan samar tentang Proton kuno. Ini seperti setiap raja bawahan harus mengirim seorang putra ke ibu kota sebagai sandera. Ketika mereka memikirkan lapisan ini, semakin sulit bagi mereka untuk menerima. Namun, tidak ada cara untuk merasa tidak nyaman. Apa yang Charlie mainkan dengan mereka sekarang adalah rangkaian politik kekuasaan di tingkat diplomasi. Tidak hanya sanksi ekonomi yang diperlukan, tetapi juga ancaman dan pemogokan secara paksa.
bahkan kontrol atas urusan dalam negeri mereka. Tak perlu dikatakan, sanksi ekonomi. Hanya ada beberapa keluarga di sini yang pada dasarnya tidak lagi bergantung pada keluarga Wade seperti keluarga Theodore. Dan sebagian besar keluarga lain mengandalkan keluarga Wade untuk bisnis mereka. Bab 3519. Terlebih lagi, semua uang tunai dari kelompok orang ini telah disedot oleh Istana Wanlong. Dan mereka telah menandatangani perjanjian cicilan 5 tahun. Jalur kehidupan ekonomi sudah ada di tangan Charlie. Belum lagi tingkat kekuatannya. Istana Wanlong adalah tinju terbaik Charlie sekarang. Dia bisa memukul kapan saja. Ini saja sudah cukup untuk membuat cabang keluarga sangat ketakutan. Mengenai kendali urusan internal, itu sepenuhnya tergantung pada keinginan Charlie. Siapapun yang tidak patuh, Charlie dapat sepenuhnya menghapus patriark yang tidak patuh, dan kemudian mendukung yang patuh dari dalam. Keluarga cabang ini juga melihat niat Charlie dengan jelas. Namun mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Mereka hanya bisa terpaksa setuju. Charlie melihat bahwa semua orang tidak keberatan. Dia berkata, "Karena kalian semua tidak setuju, maka lanjutkan seperti yang saya katakan. Dalam waktu seminggu, serahkan daftar dan informasi kepada Nyonya Charmaine untuk diaudit. Tindak lanjut laporan personel, kerja bulanan, Nyonya Charmaine yang bertanggung jawab." Ketika Charmaine mendengar Charlie menyebut namanya, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Charlie, jangan khawatir. Bibi akan melakukan dengan baik apa yang kamu katakan padaku." Charlie mengangguk puas, dan berkata dengan suara dingin, "Dengarkan aku, kalian semua. Masalah ini tunduk pada keputusan Nyonya Charmaine. Nyonya Charmaine akan melapor kepadaku secara langsung. Jika ada di antara kalian yang tidak bekerja sama, aku pasti tidak akan mengampuni dia dengan mudah." Ekspresi semua orang ketakutan, meskipun sangat menyakitkan. Mereka hanya bisa mengungkapkan kesediaan mereka untuk bekerja sama secara aktif. Adapun Charmaine, dia sudah diliputi kegembiraan. Awalnya, ketika dia melihat wajah dingin Charlie, dia merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Tapi melihatnya sekarang, dia merasa sangat imut. Ini juga karena Charlie memperlakukannya sedikit istimewa selama 2 hari ini. Kebaktian berbaktilah yang memungkinkannya dibebaskan. Dia hanya perlu berlutut di Gunung Winteri selama 3 hari sebelum dia dapat pergi. Dan sekarang, mempercayakannya dengan pekerjaan yang begitu penting, dia langsung merasa bahwa dia dihargai oleh Charlie. Pada saat yang sama, itu membuatnya lega dan dia sesak. Tampaknya semua kesulitan yang saya derita di Aurus Hill sebelumnya tidak sia-sia. Faktanya, apa yang tidak diketahui Charmaine adalah bahwa Charlie tidak bermaksud untuk menggunakannya kembali. Tetapi Charlie mengetahui mentalitasnya dengan sangat baik. Charlie tahu bahwa bibinya ingin mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Wade, dan dia selalu mencari kesempatan untuk tampil. Selain itu, dia pemarah dan selalu mempertahankan postur tubuh yang sangat tinggi. Jika ingin melakukan hal-hal yang serius, dia mungkin tidak memiliki keterampilan dan kemampuan apapun. Tetapi jika ingin berbicara tentang bekerja sebagai penyelia, menyiksa orang, dan melakukan hal-hal sepele, maka dia pasti kandidat yang paling cocok. Mengenai temperamen lamanya, begitu dia marah, kebanyakan orang tidak tahan sama sekali. Oleh karena itu, serahkan masalah ini kepada Charmaine. Tindak lanjutnya pasti akan cukup bagi keluarga agunan ini untuk minum sepanci. Dan para junior yang dikirim untuk bekerja tidak akan dapat mencuri dan bermain trik. Charlie berkata lagi saat ini, "Ngomong-ngomong, agar Nyonya Charmaine tidak memandang rendah orang-orang yang kalian kirim, kalian mengirimkan semua informasi anggota keluarga yang memenuhi persyaratan saya kepadanya. Dia akan memilih orang yang cocok." Begitu Charlie mengatakan ini, semua kepala keluarga agunan ini merasa ingin menangis. Awalnya, mereka mengira hanya perlu memilih seseorang sesuai permintaan Charlie. Pada dasarnya tidak ada tekanan jika terlalu banyak pria dalam keluarga. Mereka bisa memilih seseorang yang tidak begitu populer dan mengirimkannya. Sama seperti pacuan kuda Tianji, Anda dapat mengirimkan kuda yang lebih rendah untuk bertarung, dan tidak masalah jika kalah. Namun, sekarang Charlie meminta mereka mengirimkan semua orang ke Charmaine untuk menyaring, yang akan merepotkan.
Karena Charmaine pasti akan memilih anak terbaik. Bagaimana mereka bisa menanggung situasi ini? Namun meski sulit diterima oleh orang-orang tersebut, masih ada beberapa orang yang sudah heboh. Orang-orang ini pada dasarnya adalah junior yang bukan peringkat pertama di keluarganya. Ada beberapa peluang untuk maju. Charlie melihat wajah orang-orang yang bahagia dan sedih ini. Dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia memerintahkan para prajurit Istana Wanlong. Kalian bisa menyuruh pulang setengah dari orang-orang ini yang datang lebih dulu ke gunung. Biarkan mereka turun gunung. Mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan berdiskusi dengan keluarga mereka. Separuh yang tiba di belakangan. Minta mereka berlutut di depan leluhur keluarga Wade sampai waktu yang sama besok sebelum membolehkan mereka pergi. Bab 3520. Kecuali Herman dan Theodore, tidak ada yang berani bergerak. Setengah dari keluarga cabang diminta kembali dari Gunung Winteri oleh tentara Istana Wanlong. Separuh tetap terus berlutut di sini selama 24 jam lagi. Herman dan Theodore pada awalnya termasuk dari setengah yang tiba lebih cepat. Tetapi sekarang melihat bahwa Charlie bersedia membiarkan orang yang mendaki gunung terlebih dahulu, Theodore buru-buru bertanya kepadanya, "Patriark, saya ingin tahu apakah Anda memberi saya kembali?" Charlie berkata dengan dingin, "Oke, kamu dan ayahmu akan berlutut di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari ayahmu bisa pergi. Sedangkan kamu pergi ke M Grand Group di Aurus Hill untuk melapor ke Doris Yang." Theodore sangat gembira ketika mendengar ini. Dia cepat berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih Patriark, terima kasih." Herman juga menghela napas lega. Dia berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Patriark atas kemurahan hati Anda." Melihat ini, Clayton, yang sedang berlutut segera menjadi cemas. Dia bertanya, "Charlie, lalu, bagaimana dengan saya? Bukankah kamu meminta saya mengelola properti keluarga mereka?" "Saya siap," Charlie berkata dengan ringan. "Apakah kamu tidak berubah pikiran lagi? Kamu tidak harus pergi. Lebih baik tinggal di sini dan menjaga baktimu untuk leluhurmu." Clayton tiba-tiba sangat putus asa. Dia pikir memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lautan penderitaan. Tetapi tidak disangkanya akan menjadi kesedihan baginya. Felix di samping bahkan lebih pingsan. Dia masih bermimpi. Berharap ayahnya bisa mengambil alih harta milik keluarga Theodore. Sehingga dia bisa meninggalkan Gunung Winteri bersama ayahnya. Jadi, tanpa menunggu Clayton mengatakan apapun, Felix berkata dengan enggan, "Charlie, kamu tidak bisa membiarkan Herman kembali tidak peduli apa yang kamu katakan. Dia memberontak, dan kamu masih membiarkan dia pergi. Mengapa kamu tidak membiarkan dia kembali? Ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Kamu harus menjaga dia dan putranya agar selamat." Ketika Herman dan Theodore mendengar ini, mereka semua ingin datang dan memukuli Felix sampai mati. Mereka pernah melihat yang buruk, tidak pernah melihat yang seburuk itu. Dengan susah payah, Charlie memaafkan adegan yang baru saja dimainkan oleh mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Felix mengatakan hal seperti itu. Theodore menegur dengan marah, "Felix, keluarga kami tidak pernah menyinggungmu. Dan kamu terlalu kejam." Felix tidak peduli tentang ini. Dia hanya tahu bahwa jika Charlie meninggalkan Herman, ayahnya bisa bebas. Hanya setelah ayahnya bebas dia dapat meninggalkan Gunung Winteri. Jadi, dia menunjuk ke Theodore dan berkata dengan penuh semangat kepada Charlie, "Charlie, saudara yang baik, dengarkan nasihatku. Kamu harus berhati-hati dengan ambisi ayah dan anak ini. Kamu tidak boleh membiarkan salah satu dari mereka pergi, atau akan menjadi masalah besar di masa depan." Theodore gemetar karena marah. Jika Charlie tidak ada di sini, dia mungkin akan segera memukulinya. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, "Felix, kamu hanya ingin meninggalkan Gunung Winteri, kan? Jika kamu mau, katakan saja. Tidak perlu menggunakan saya sebagai penembak. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu?" Ekspresi Felix malu sangat. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons untuk sementara waktu. Ketika Theodore mendengar ini, dia memandang Charlie dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Terima kasih, Patriark, atas wawasanmu." Charlie mengulurkan tangannya, menatap Felix lagi, dan bertanya, "Felix, katakan yang sebenarnya.
Apakah kamu ingin meninggalkan Gunung Winteri? Felix terkejut, dan dengan cepat menunjukkan tangannya. Tidak, aku tidak mau. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.